Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yudi dari Kantor Dakusi, Latsar CPNS Angkatan 5 dari Kabupaten Ciamis NDH 30. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan tentang analisis isu dan gagasan kreatif mewujudkan smart governance. Untuk tahapan analisis isu terbagi menjadi 5 bagian. Pertama adalah identifikasi isu, yang kedua adalah analisis isu, yang ketiga adalah pemilihan isu utama, yang keempat adalah analisis penyebab isu, dan yang terakhir adalah alternatif penyelesaian isu. Identifikasi isu terbagi menjadi 6 bagian yang kemudian yang pertama adalah kurang maksimalnya fungsi media sosial dan website sebagai media informasi. 2. Belum optimalnya frekuensi penyuluhan kesehatan pada masyarakat. 3. Kurangnya kesadaran pegawai akan kedisiplinan. 4. Belum optimalnya habituasi PHBS di masyarakat. 5. Kurangnya skill dari para pegawai tentang teknologi. 6. Belum optimalnya media dalam ruangan dalam mempromosikan kesehatan. Baik, untuk isu pertama, mari kita mulai deskripsikan. Yang pertama, kurang maksimalnya fungsi media sosial dan website sebagai media informasi. Banyak sekali informasi kesehatan yang harus disampaikan kepada masyarakat, dari mulai cara membangun diri dan keluarga untuk tetap terjaga kesehatannya, ataupun bagaimana cara mencegah suatu penyakit agar tidak terjadi pada diri masyarakat. Namun dalam proses penyampaiannya itu, banyak yang tidak memaksimalkan media sosial ataupun website. Padahal banyak umumnya masyarakat di wilayah kerja yang melek akan media sosial, sehingga dalam penyampaiannya kurang maksimal, bisa jadi terlambat, butuh waktu lama untuk menyampaikan secara keseluruhan, atau bahkan ada informasi yang kemudian tidak tersampaikan kepada orang-orang tertentu. Kedua, belum optimalnya frekuensi penyuluhan pada masyarakat. Di antara masyarakat banyak sekali forum yang bisa dijadikan sasaran dari penyuluhan kesehatan. Tapi untuk saat ini belum semua forum bisa dilakukan penyuluhan kesehatan. Terutama yang jarang sekali kemudian menjadi sasaran penyuluhan adalah forum bapak-bapak ataupun forum pemuda. Isu ketiga, kurangnya kesadaran pegawai akan kedisiplinan. Keempat adalah belum optimalnya habituasi PHBS di masyarakat. Dengan banyaknya indikator PHBS, tidak semuanya bisa teraplikasi dengan baik di dalam masyarakat. Contoh yang paling terasa adalah tentang merokok dalam rumah, berbicara tentang PHBS rumah tangga. Itu sangat sulit karena memang kebiasaan merokok yang telah dilakukan oleh masyarakat, khususnya oleh para laki-laki, sangat susah untuk dihilangkan hanya sekedar melalui penyuluhan. Isu kelima adalah kurang skill dari para pegawai tentang teknologi. Banyak pegawai atau umumnya pegawai yang mengambil umur dari 40 tahun ke atas, yang proses adaptasi teknologinya terlambat dibanding generasi yang lebih muda, itu banyak yang masih gagap teknologi, sehingga dalam proses pekerjaan yang menggunakan teknologi, seperti Zoom atau aplikasi pelaporan yang menggunakan teknologi, itu terhambat dalam prosesnya. Belum optimalnya media dalam ruangan dalam mempromosikan kesehatan. Di dalam Puskesmas Imanagara maupun dalam di Pustuk maupun Puskesdes, banyak ruang-ruang dinding maupun kaca yang kemudian bisa dijadikan tempat sebagai promosi kesehatan. Namun banyak pula yang kosong yang tidak termanfaatkan, yang padahal jika itu dimanfaatkan sebagai media promosi bisa membantu masyarakat, khususnya di ruang tunggu. Mereka bisa kemudian meningkatkan pengetahuan tentang kesehatan melalui baca-baca di media promosi dalam ruangan. Selanjutnya, analisis dampak. Isu pertama, kurang maksimalnya fungsi media sosial dan website sebagai media informasi. Isu ini membuat masyarakat menjadi terhambat dalam menerima informasi kesehatan atau bahkan tidak tersampaikan sama sekali, sehingga masyarakat menjadi kurang siap untuk mencegah suatu penyakit atau mempertahankan kesehatannya. Sehingga pihak yang terdampak di sini adalah masyarakat. Kedua, belum optimalnya frekuensi penyuluhan kesehatan pada masyarakat. Sehingga ini menghambat untuk meningkatkan pengetahuan kesehatan pada masyarakat, sehingga pihak yang terdampak pula adalah masyarakat.
ketiga, kurangnya kesadaran pegawai akan disiplin. Hal ini jelas mengganggu pelayanan instansi karena waktu yang telah ditetapkan dalam pelayanan menjadi mundur. Nah, untuk yang terdampak di sini adalah karyawan instansi. Yang keempat, belum optimalnya habituasi PHBS di masyarakat. Semakin rendahnya penerapan PHBS di masyarakat, maka semakin tinggi kemungkinan masyarakat untuk terkena kasus suatu penyakit. Maka yang terdampak dalam aspek ini adalah masyarakat. Selanjutnya, yang aspek kelima adalah kurangnya skill dari para pegawai tentang teknologi. Semua kegiatan menggunakan teknologi di pelayanan puskesmas menjadi terhambat, sehingga dampaknya adalah karyawan instansi juga masyarakat sebagai penerima layanan. Isu terakhir, belum optimalnya media dalam ruangan dalam mempromosikan kesehatan. Ini juga sama seperti nilai pertama maupun kedua, menghambat meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang kesehatan, sehingga dampak pada aspek nomor 6 ini juga adalah masyarakat sebagai pihak terdampak. Selanjutnya adalah pemilihan isu utama. Dalam pemilihan isu utama, saya menggunakan USG, urgency, seriousness, dan growth, dengan mengambil nilai 1-4 tergantung keparahan dari isu tersebut. Dengan hasilnya adalah saya memilih isu nomor 4 sebagai ranking 1, yaitu belum optimalnya habituasi PHBS di masyarakat. Selanjutnya, mari kita menganalisis penyebab isu utama tersebut, di mana di sini adalah belum optimalnya habituasi PHBS. Ada 4 komponen yang kemudian dianalisis, manusia, metode, lingkungan, dan sarana. Dari manusia, akar permasalahan adalah gaya hidup yang tidak sehat dan kurang kesadaran bahwa pentingnya untuk menjaga kesehatan, khususnya melalui gerakan PHBS. Untuk metode, tidak efektifnya penyuluhan tentang PHBS. Banyak kemudian penyuluhan tentang PHBS yang dirasa hanya untuk meningkatkan pengetahuan, tidak untuk sikap maupun perilaku. Selanjutnya, analisis penyebab isu utama atau core issue. Kami menggunakan diagram fishbone, di mana akibatnya adalah belum optimalnya habituasi PHBS. Dengan sebabnya ada 4 aspek, manusia, metode, sarana, maupun lingkungan. Untuk manusia, dari gaya hidup dan kurang kesadaran akan pentingnya gerakan PHBS. Untuk metode, tidak efektifnya penyuluhan tentang PHBS. Untuk sarana, kurangnya media promosi PHBS. Dan lingkungan, kurangnya dukungan lintas sektor pada gerakan PHBS. Gagasan penyelesaian isu dari penyebab yang telah ditemukan dari fishbone, kami mengupakan yang pertama metode, memodifikasi metode penyuluhan dengan menggunakan teknologi, sehingga penyuluhan bisa lebih efektif. Aspek manusia, meningkatkan pengetahuan dan kesadaran kesehatan. Aspek lingkungan, melibatkan lintas sektor dalam habituasi PHBS, seperti pihak desa, Karang Taruna, PKK, bahkan pihak swasta yang terdapat di desa tersebut. Keempat, aspek sarana, membangun atau meningkatkan jumlah media promosi PHBS. Terima kasih.